mengganti kemarin yang hari libur ya. Nah, nanti untuk minggu depan langsung UTS ya. Nah, UTS-nya nanti saya aktifkan mulai hari Senin. Jadi nanti langsung 1 minggu ya. Tapi nanti untuk absensinya nanti sesuai jadwalnya ya, untuk presensinya. Tapi sebelumnya tidak presensi pun juga tidak apa-apa ya. Yang penting sudah mengerjakan ya, sudah termasuk presensi. Oke, di pertemuan ini kita nanti akan bicara tentang bridge ya. Ini memang banyak yang dipakai bridge ya. Jadi untuk memperluas ya. Jadi untuk memperluas atau menyambung jangkauan dari wireless, jangkauannya supaya cakupannya jauh lebih luas ya, jauh lebih luas dan lebar ya. Jadi di sini untuk gambarannya ya, jadi bridge ini memang dirancang untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan. Jadi dia bisa menghubungkan 2 atau lebih jaringan ya. Dan biasanya letaknya memang beda ya. Jauh antar gedung dan dia harus line offset. Jadi tidak ada hambatan halangannya. Jadi dia bisa menghubungkan antar kantor, kemudian bisa juga antar satelit ya, antar benua, dan dia membutuhkan suatu kecepatan yang tinggi ya, karena dia merupakan ini backbone ya istilahnya. Jadi dia merupakan backbone-nya. Jadi antenanya macam-macam ya. Biasanya kalau yang model antena seperti ini yang satu titiknya itu menggunakan yang omnidireksional. Jadi kalau misalnya menggunakan yang ini polik kayak ini ya sudutnya harus pas ya. Gitu. Karena polik ini kan memang point to point, yang penting bisa melihat ya line offset gitu. Jadi sering ya banyak dulu kita jumpai kayak gini. Bahkan dulu istilahnya dikenal dengan istilahnya wajan polik. Jadi ini tidak beli ya, karena antena gridnya ini kalau dulu beli itu satunya antenanya saja 750.000, belum lagi ininya routernya ya, alatnya. Tapi dengan gagasan dulu itu ya Pak Ono Wipurbo itu, dia menggagas menggunakan wajan polik. Bahkan berkembang juga tidak menggunakan wajan polik, tapi menggunakan kaleng-kaleng ya, kaleng-kaleng biskuit kayak gitu. Jadi untuk menangkap sinyal, biasanya itu di area seputaran kampus gitu ya. Seputaran kampus itu kan dia punya bandwidth yang free gitu. Kayak di Tembalang itu seputaran kampus kayak itu kan, kalau libur kayak gitu kan ya bandwidthnya tetap nyala terus, internetnya tetap nyala terus, dimanfaatkan ditembak dari tempat-tempat kos yang dekat gitu ya, nembak seperti itu. Nah ini, jadi bisa menggunakan ini. Nah antenanya tergantung dari jarak radiusnya, itu bisa ditentukan antenanya juga, karena mempengaruhi dari desibel ya. Selain antenanya ininya juga frekuensinya ya, dia pakai berapa, 5 giga atau yang 2,4.
Jadi komparasinya perbedaannya ini instalasinya ya. Instalasinya kalau dulu menggunakan dial up, tapi sekarang sudah tidak ada ya dial up. Sekarang udah modelnya menggunakan kabel ya DSL langsung. Tapi ini juga ada biaya bulanan, ya, itu juga mahal ya. Kalau kita pakai sendiri ya cukup mahal ya. Tapi kalau dipakai bareng-bareng ya ada batasannya juga ya. Batasan penggunanya itu berapa itu ya, berapa user. Kemudian ada yang E1, T1, ya, Fiber. Fiber itu hanya biaya instalasi pertama saja, lebih mahal. Tapi bulanannya tidak ada. Kemudian ada yang gelombang ya, itu microwave ya. Kemudian pakai wifi ya. Nah, itu bulanannya tidak ada. Jadi hanya biaya instalasi saja. Jadi kalau pakai radio itu hanya biaya instalasi. Ya mungkin kalau kita beli bandwidth ya mungkin biaya bandwidth ya, cost biaya bandwidthnya. Tapi kalau hanya untuk internal mungkin ya cukup biaya instalasi saja. Jadi itu ya beberapa perbedaannya. Kemudian tradisional koneksi ya, ini dulu menggunakan kalau di dia dulu istilahnya ada namanya lease-line ya. Lease-line itu kalau dulu tuh masih menggunakan ini dial up. Jadi menggunakan dial up, jadi line teleponnya itu begitu dipasang modem langsung hanya fungsinya untuk itu aja, namanya lease-line. Itu mahal tuh dulu saya pernah itu di Semarang itu ada namanya warnet Yahoo di Bangkong pojokan itu dulu. Logonya persis kayak Yahoo itu. Terus akhirnya di kena hak cipta ya sama Yahoo-nya. Logonya persis Yahoo. Itu tadinya pakainya dial up. Karena dulu yang instalasi dari kantor saya dulu, tempat kerja dulu. Dulu warnet terkenal itu Yahoo. Warnet terkenal Yahoo, kemudian pakainya dial up dulu. Dial up, kemudian dial up kadang sering putus, terus akhirnya pakai lease-line. Lease-line waktu itu biaya per bulannya 8 juta. Tapi kalau dari kos biaya warnetnya ya cukup lumayan masuk ya, karena per jamnya itu dulu itu warnetnya itu dibagi-bagi ya. Kalau dia mau speed yang kecil harganya 3.000 per jam. Tapi kalau mau speed yang agak kenceng harganya 6.000. Terus kalau yang lebih kenceng lagi harganya 9.000. Jadi kalau dia mau internetnya agak cepat harganya lebih mahal per jamnya. Jadi dan jumlah roomnya, jumlah komputernya itu kalau tidak salah dulu ada sekitar 25. Jadi ramainya malam, siang, malam minggu atau minggu gitu udah ramai. Itu pakainya lease-line. Jadi lease-line itu langsung direct, dia pakainya ini modem, pakai dial up. Kemudian dari sini ini kan masih nyambung satu-satu ya. Jadi di S1, di S3 ini dia pakai lease-line ya, mahal. Nah, kemudian kita buat satu bandwidth ya, misalnya kayak kita di sini di kampus kita ini, cuman saya di tempat kita itu di sini masing-masing direct langsung ke ISP-nya. Jadi kelihatannya yang hanya menggunakan ISP, saya tidak tahu apakah semuanya pakai ISP sama atau enggak gitu ya. Maksudnya kalau pakai ISP yang sama, itu misalkan antar kampus cabang kayak gitu bisa dibuat model seperti ini. Jadi bandwidthnya misalkan dari kantor pusat mana,
Kemudian dari kantor pusat, dari sini nanti dia pakainya radio. Nah, radio atau mungkin sewa kabel FO, radio ini. Kemudian nanti bandwidthnya dibagi nanti dari sini. Kalau sudah bisa model seperti ini nanti kebutuhan misalkan ya, misalkan kayak gini, kuliah kayak gini. Ini kuliah di sini ini kan diikuti oleh dari cabang-cabang yang lain. Nah, cabang-cabang yang lain koneksinya enggak butuh koneksi internet sana. Jadi dia koneksinya nanti pakainya WAN. Nah, misalkan ya nanti di sini sudah ada TV, kameranya, dan ini sudah langsung online. Jadi dosennya di sini hanya ngajar di situ. Jadi dosennya ngajarnya tidak harus duduk kayak gini ya. Dia bisa jalan-jalan ke sana gitu, jalan gitu. Kayak gini mau jalan-jalan kayak gini yang di cabang ya kok layarnya kok kosong gitu, tidak ada yang ngomong lah gitu. Kan wagu gitu ya. Ya sebetulnya bisa ada kamera yang ada alatnya itu pasang. Nanti dia bisa ngikuti pergerakan kita. Itu waktu awal-awal pandemi itu banyak sekali penawaran kayak gitu. Penawaran, bahkan ada Zoom marketing ya, produk-produk kayak gitu. Jadi dia nanti dikunci wajah kita, kemudian pergerakan kita itu ngikut. Kampus kita juga dapat bantuan ya, smart classroom gitu ya. Itu kalau tidak salah ditaruh di ruang belakang sana, ya, ruang belakang sana. Jadi depan sini ada monitornya, kemudian ada perangkat server, ada perangkat sound system, kemudian 2 kamera. Satu kamera di sini depan, satu kamera di belakang. Kemudian kameranya itu nanti bisa kita set, dikunci, kunci ngikuti kita. Jadi nanti kita jalan kemana, kameranya dia akan mengikuti kita terus. Hanya mengikuti kita terus. Itu yang di belakang ada itu. Jadi hibah bantuan. Tapi hanya dipasang di lab, di ruang belakangnya. Nah itu belakangnya mesin fotokopi, ada ruangan 2, terus belakangnya lagi. Jadi 3 ruangan dari belakang mesin fotokopi itu ada satu, dan ada sound systemnya lengkap. Sound system, ada servernya, ada laptop, kemudian TV ya. TV-nya bukan TV kayak gini, tapi smart TV. TV-nya Android. Jadi kita misalkan mau pakai TV-nya itu tidak perlu pakai kabel ya. Kita tinggal connect pakai wireless. Nanti ini diinstal aplikasinya itu. Jadi kita proyektor langsung LCD-nya langsung connect. Jadi tidak butuh pakai kabel HDMI kayak ini. Butuh pakai kabel. Kemudian TV-nya juga bisa dibuat note ya, coret-coretan itu bisa. Jadi TV-nya tidak dipasang di atas, TV-nya dipasang setinggi tangan kita itu. Jadi kita bisa ngasih coret-coretan pakai ini pen ya. Di situ ada pennya, di depan TV-nya itu ada pennya untuk khusus tulis coret-coret. Kemudian setelah selesai itu nanti di capture, bisa disimpan. Jadi apa coret-coret itu bisa di capture, disimpan. Capture, simpan, nanti bisa di share, dibagikan. Kalau zaman dulu kan dosennya nulis gitu. Nah, dosennya nulis di papan tulis, tapi begitu canggihnya teknologi, dosennya nulis dan ditulis, sebelum dihapus salah satu mahasiswa maju ke depan, difoto, Pak foto ya, spread gitu. Jadi masih eranya kayak gitu. Nah, terus habis itu lama-lama kok dosennya kan sebelum itu pakainya ini OHP. Jadi materinya itu di print di kertas atau di fotokopi di kertas. Kalau di fotokopi hitam putih jadinya. Kalau di print itu ada warnanya. Jadi di plastiknya. Jadi di print di plastik, di mika plastik. Nanti OHP-nya itu ditaruh di situ. Ya kayak proyektor kayak gitu.
Zaman dulu kayak gitu. Nah, waktu saya kuliah dulu pakainya gitu. Nanti materinya ketua kelasnya ini Pak pinjem itu ya Pak apa slide-nya kertas plastiknya itu pinjem di fotokopi. Nah, jadi dulu eranya masih kayak gitu. Terus nyatet di papan tulis ya itu masih nyatet kayak papan tulis itu biasanya kita masih nyatet gitu ya, masih nyatet di buku catatan ya itu. Kadang dulu buku catatan dikumpulkan ya, dikumpulkan di apa dikoreksi catatannya benar enggak ya. Jadi dulu tuh belajar itu betul-betul ini ya, selain mendengarkan mencatat, terus nanti kalau sudah nanti ada dosen memang ya gitu, bukunya tolong dikumpulkan ya gitu, kumpulkan nanti besok dibagi lagi kayak anak SMA SMK gitu. Karena dulu saya kuliahnya di Politek ya, dulu Politek sekarang Polines, itu ketat banget. Kemudian setelah itu masih pakai kayak gitu. Setelah itu kuliah yang di lanjutannya lagi udah pakai PowerPoint, udah modelnya udah apa namanya di-share. Tapi waktu saya kuliah dulu, kalau ini masih enak ya, ini ada rekamannya di apa gimana di YouTube ya. Kalau saya dulu inisiatif saya beli ini apa namanya tape recorder. Saya beli tape recorder, saya rekam. Ada juga yang rekamnya lewat laptopnya. Jadi duduknya paling depan, rekam. Bahkan kuliah saya dulu tuh masih punya saya rekamannya itu kuliah yang S2 itu masih. Tapi kalau yang S1 udah ada. Karena dulu agak susah yang rekam-rekam kayak. Kalau yang ini kuliah yang ini karena kuliahnya online Zoom kayak gini ya saya rekam sendiri gitu. Jadi saya rekam sendiri. Jadi punya rekamannya apa dari awal sampai akhir gitu. Bahkan ada cerita-cerita aneh di situ ya. Jadi bisa dipakai untuk alibi ya nanti kalau misalkan kita jadi pejabat atau apa gitu nanti dikomplain jasanya palsu. Nah, jasa palsu. Ini buktinya ini, alibinya ini teman saya ini dulu pernah satu kelas, satu ruangan. Ini dosen saya pernah. Ya, jadi tidak hanya ijazah saja yang ditunjukkan ini asli atau palsu. Ya, yang kasus sekarang itu ya. Ya sebetulnya salah ya. Ya masa apa namanya? Istilahnya kita punya ijazah dipakai, kemudian dinyatakan dikomplain, kita yang dikomplain ijazahmu palsu gitu. Sebetulnya yang dituntut bukan kita, salah sebetulnya. Sebetulnya yang dituntut adalah yang mengeluarkan ijazah. Ya silakan kamu nuntut sana gitu. Harusnya gitu. Jadi kemarin saya pikir-pikir juga aneh ya, kok yang dituntut kayak yang punya ijazah itu. Nah, mestinya yang dituntut adalah pihak yang mengeluarkan ijazah. Yang di istilahnya yang dilaporkan ya sebagai aduannya. Tapi kenapa kok yang kan kita yang punya ijazah itu korban. Nah, kita yang punya ijazah itu sebetulnya korban. Itu sebetulnya ya aneh gitu loh. Saya juga aneh gitu. Dan orang-orang pakar hukum itu juga kemarin kok bisa ya yang dituntut kok yang punya ijazah gitu loh. Mestinya yang punya ijazah ya mudah aja ngomongnya. Ya silakan, Anda komplainnya sama yang mengeluarkan ijazah. Jadi bukan. Kayak saya juga gitu. Saya punya SIM, ya. SIM saya itu SIM D. Nah, SIM D. Nah, waktu itu mau buat SIM mobil, saya pikir dikasih SIM C. Ya, dikasih SIM D lagi juga. Nah, terus waktu itu pernah ada ditanya, Mas, Pak SIM-nya mana? Loh, ini kan SIM buat motor, gitu. Kok naik mobil gitu? Ya silakan Bapak tanya sama yang mengeluarkan SIM, nah, gitu.
Sudah selesai. Bapak komplain sama saya gimana? Saya pengguna. Silakan Bapak tanya sama yang tertera di sini, yang tanda tangan di sini. Udah. Kenapa kok ini bisa untuk mobil dan untuk motor? Udah langsung anu aja apa lewat gitu ya. Nah ini ya, ini yang 80211B, jadi dia bandwidth mungkin bisa kecil ya. Tapi kalau begitu kita tingkatkan yang 80211A, jadi kita bandwidthnya bisa naik lebih besar. Tapi cost-nya juga tinggi ya. Ini cost-nya agak tinggi juga. Di S3-nya kalau ini di S3-nya 5.000. Kalau yang ini di S3-nya 3.000. Nah, jadi yang dinaikkan adalah yang di S3. Yang di S3 itu yang di sini, yang utama berarti ya. Utama. Nah, beberapa juga ini ya, radio network bisa dipakai juga untuk ini bridge. Ini biasa yang dipakai di di gedung-gedung ya. Ini adalah sebetulnya implementasi dari penggunaan ini. Jadi ini diterima oleh radio kemudian ke dalamnya ini masuk ke jaringan LAN ya. Jadi ke dalamnya ini dia masuk ke access point, ada ke LAN, bahkan ada yang mungkin pakai bridge ya, bisa untuk PC, ada yang pakai laptop. Nah, jadi ini di sini dia menggunakan bridge. Kalau kita menggunakan bridge, ini antar gedung ini seolah-olah dalam satu jaringan. Jadi kita dari gedung ini bisa baca komputernya ini, gedung ini bisa baca ini bisa baca ini bisa baca ini, ya, karena bridge. Ya. Jadi di bridge. Beda kalau kita bikin ini apa namanya access point ya, itu beda lagi ya. Nah ini juga sama ya di sini. Jadi dari server ada yang kabel kemudian nanti ditangkap sama access point nanti di sini bridge, access point nanti masuk ke hub, kabel lagi. Jadi intinya bridge point to point atau point to multi point seperti ini. Tinggal nanti yang perlu diperhatikan adalah routernya ini. Routernya ini nanti support terhadap apa? Nah, misalkan ini RDR350. Kemudian ini operating systemnya pakai ini. QoS-nya support atau tidak? Oh, tidak ada. VLAN-nya ada enggak? Tidak ada. Karena kalau misalnya kita butuh VLAN ya berarti kita harus cari router yang support dengan VLAN. Kemudian 80211A ini dia support terhadap yang seri apa. Nah, ini harus tahu. Kemudian antenanya, antenanya fix. Ada yang removable, berarti ini bisa diganti antenanya. Kalau yang ini fix tidak bisa. Ya. Kemudian konektornya pakai TNC, ya. Ada N-type, jadi beda-beda. Kemudian casingnya metal, plastik. Kemudian bisa dipakai apa? Ini berarti bisa indoor, outdoor. Kalau ini hanya indoor, ini outdoor. Jadi kita perlu tahu ini untuk indoor atau outdoor. Jangan ini yang karena ini plastik ya, plastik taruh outdoor ya plastiknya nanti lama-lama remuk ya, panas hujan. Outdoor biasanya ini metal dan ada pelindungnya, karetnya. Nah, ini contohnya ya, antena yang bridge ya, sebenarnya banyak ya. Kita harus tahu, dia bisa sebagai bridge atau sebagai nah ini contoh
grid rule ya kalau di dalam, tapi ini kebetulan ini contoh yang di Mikrotik ya, apa di Cisco ya, tapi beda nanti yang lain beda. Kemudian ini setting, kalau kita mau setting sebagai bridge, yang satu sebagai bridge, ini non root bridge, non root tidak bisa ya, atau bridge tidak mau ya, root bridge harus sebagai itu. Nah, jadi pemasangannya seperti ini harus sebagai root access baru bisa. Kalau mau diperluas ya seperti ini bridge, ini non root, ini yang root, ini non root, ini non root, atau ini nyambung ke sini ya, nanti disambung lagi. Nah ini paralel gitu terus nyambung gitu. Tapi ini ada kelemahannya ya kalau bridge seperti ini. Kalau misalkan internetnya mati, maka nyalanya harus ini dulu ya, apa listriknya mati, nyalanya harus ini dulu, ini nyala dulu baru ini nyala, karena ini nanti akan dapat IP dari sini, ini juga dapat dari sini. Tapi kalau ini nyala dulu, ini nyala terakhir, maka ini tidak bisa connect nanti ya, ini nanti harus di restart lagi ya. Ini bisa panjang, ini sambung terus, tinggal kekuatannya. Nah, ya, jadi pemasangannya seperti itu. Kemudian untuk powernya, powernya itu ada yang bisa menggunakan inline power. Inline power ini powernya dia ada di dalam switch-nya. Jadi switch-nya itu selain dia sebagai pengantar data, tapi dia juga sebagai pengantar powernya. Jadi kabel LAN itu kan yang pakai sebetulnya hanya 4 kabel ya, dari 8 kabel itu ya. Jadi yang pakai cuma hanya 1, 2, 3, 6 ya. Jadi 45 sama 78 itu tidak kepakai. Jadi 1 dapat 3, 2 dapat 6, 3 dapat 1, kemudian 6 dapat 2. Nah, jadi cuma itu. Nanti yang 4 dapat 5, 5 dapat 4. Yang satunya 7 dapat 8, 8 dapat 7. Nah, jadi 45 dan 78 itu tidak dipakai. Nah, itu biasanya dipakai untuk ini PoE ya, power over Ethernet. Jadi dia lewatnya. Jadi ada switch ini. Terus ada juga yang inline patch panel. Jadi powernya memang patch panel ya. Patch panel itu kayak apa ya? Terminal itu ya. Jadi terminal ya di sini. Jadi terminal yang bisa menghubungkan ke banyak ini. Dan ini ada powernya. Terminal. Kemudian ada juga yang dia menggunakan power cord. Nah, ini biasanya dipakai di access point yang lain ya. Kalau ini power injector ini biasanya dipakai di ADSL itu ya. Ada istilahnya ada powernya khusus. Tapi tidak boleh disambung bareng ya. Kalau sudah pakai power ini tidak boleh pakai yang kabel ini LAN. Jadi double power itu tidak boleh. Ya, tapi mungkin teknologinya nanti mungkin bisa dua-duanya ini bisa. Jadi untuk redundance ya. Jadi nanti kalau misalnya listriknya ini mati pakainya yang ini. Jadi kalau dia dicolok bareng, nanti yang berfungsi salah satu. Yang duluan nyolok dulu, yang duluan terpasang dulu itu yang sebagai power. Nanti kalau yang ini powernya down mati, dia nge-switch pakai. Ya, itu mungkin nanti teknologinya akan bisa seperti ini. Jadi dia sebagai redundance ya. Itu karena redundance sekarang itu banyak ya, hard disk, UPS, power supply, listrik. Nah itu sekarang apalagi di ini data center. Nah, data center itu dia jaminan untuk zero downtime-nya tinggi sekali. Ini juga untuk jarak point to point ini juga dibatasi ya.
tergantung antenanya ini. Jadi kalau mau lebih jauh lagi ya antenanya yang diganti, kemudian apa namanya apa namanya ininya di radionya juga yang diganti. Nah, ini contoh covernya ya. Ini kalau ini detail dari ini jenis-jenis antenanya. Nah, ini contoh pemasangannya seperti ini ya. Jadi contoh pemasangannya seperti ini. Jadi masang juga tidak sekedar masang, kita harus perhatikan channelnya juga ya, supaya apa, kalau misalkan ini mati, ini radionya ini tidak nge-switch ke sini ya. Kadang kan kayak gitu ya, kadang misalkan laptop kita ya, kita connect ke wifi, tiba-tiba nanti yang ini wifi yang utama ini tidak stabil, tapi nanti tahu-tahu kok langsung pindah ke wifi yang sebelahnya, satunya switch gitu sendiri. Nah, itu karena frekuensinya apa, channelnya antar wirelessnya itu sama, sehingga kita langsung switch gitu. Jadi cari yang terkuat, dia nyari. Padahal saya maunya koneknya pakai yang wifi ini, tapi karena sinyal terkuatnya ini dia langsung nge-switch sendiri. Itu sering terjadi ya di sini ya. Nah, di sini kalau misalnya di ruang sebelah itu nanti kadang nge-switch ke sini, kadang nge-switch ke depan sana sendiri. Jadi putus. Karena pernah connect ke sana gitu ya. Nah, ini dibedakan ya, channel 1, channel 6, channel 11 ya, penjelasan channel kemarin ya. Jadi dia harus beda channelnya. Tujuannya untuk itu, supaya tidak. Ini kalau misalnya channelnya sama, ini yang dalam satu gedung ini dia akan terganggu ini nanti. Kan dia radiusnya di sini. Apalagi ini omni. Omni ini direksional. Nah, ini akan terganggu. Ini juga sama, ini omni ini akan terganggu. Tapi kalau ini sudah menggunakan channel yang berbeda, dia seperti ini tidak akan terganggu. Interferensinya tidak ada. Nah, ini perlu diperhatikan juga channelnya. Selain line offsetnya, ini tidak boleh ke, katakanlah ini tidak boleh ke sini ya, karena nyabrang ini, nabrak ini tidak boleh. Ini kalau pemasangan ini masih satu perusahaan masih enak ya, masih kita bisa kompromi, bisa ngatur. Susahnya kalau kita ini sudah beda perusahaan. Nah, tapi biasanya kalau seperti ini biasanya diserahkan sama ISP-nya. Sekarang kan gitu, jarang perusahaan masang sendiri itu jarang. Udah serahkan sama ISP aja. Aku mintanya ini sama sana connect, ini sama sana connect, bandwidthnya ini sekian, sana sekian, ini sekian, udah gitu beres. Jadi kita perusahaan tidak perlu. Nanti kalau itu sudah termasuk sewa bandwidth, sudah termasuk sama servis, layanan servis. Nanti kalau ada trouble tinggal telepon, ini trouble gimana, selesaikan. Jadi IT di perusahaan itu hanya ngurusi jaringan dalam. Ya, ibaratnya kayak PLN itu ya. PLN itu kan ada istilahnya PLN sama yang IKR, instalasi rumah ya, yang IKR. Jadi kalau PLN dikomplain, kok ini sering anjlok terus jelek, PLN tidak mau tahu. Pokoknya saya harusnya cuma sampai di meteran itu, udah. Nah, ke dalamnya urusanmu sendiri. Nah, kalau ini sering jelek-jelek ya, berarti di dalam. Jadi nanti urusan istilahnya apa ya, BTL lah itu, kalau IKR instalasi dalam rumahnya itu seperti apa. Kok nyetrum, nah itu. Listriknya kok nyetrum ya, kenapa ya di dalam rumah lah, itu bukan urusannya PLN. PLN udah sampai di luar. Kalau yang PLN tidak mungkin itu nyetrum dah, karena groundingnya kuat. Kalau yang jalur-jalur luar PLN, ya biasanya yang kabel-kabel setelah meteran ke dalam itu yang kadang bermasalah. Kabelnya cuma diisi kabel, istilahnya kabel apa ya? Kabel kawat gitu. Kabel kawat itu kabelnya lepasan gitu. Jadi kabelnya lepasan, gulungan warnanya merah, biru, kuning, coklat gitu. Jadi lepasan. Jadi bukan kabel yang ada pembungkus yang putih, isinya 2 atau 3 itu enggak. Itu biasanya kalau di proyek-proyek masang rumah kayak gitu.
Itu rumah saya kemarin ya saya cek udah kabelnya atas kok kayak gini, jadi kabelnya sendiri-sendiri itu lepas. Itu bahayanya apa? Itu kabel satu itu pelindungnya hanya satu lapis. Jadi kalau misalnya di situ ada tikus atau apa gitu, ya sudah itu langsung lepas. Tapi beda kalau yang kabel yang putih itu ya, itu kan pelindungnya ada lapis ya warna putih, terus ada kayak serbuk putih, terus hitam, terus ada baru warna-warninya sesuai dengan warnanya. Nah, serbuk putih-putih itu racun ya. Jadi kalau misalkan itu dimakan binatang itu dia apa bisa gedak-gedok itu tadi di remote nanti mana ini AC ini bocor ya gitu ya ini oh ini terakhir berarti ya ada jadi mungkin itu ya yang ini. Tapi kalau dalamnya ini mungkin nanti beda-beda ya nah, beda-beda coba ini kemarin saya sempat searching saya dapat apa namanya contoh ya standar nasi connect mati ya mati ya mati jadi kemarin saya dapat apa istilahnya bisa masuk ke situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau yang di dalamnya ini ya nanti isinya beda-beda. Gimana? Nah ini ya. Jadi nanti setting-setting kayak gini itu beda. Tergantung dari merek si antenanya apa akses pointnya. Mungkin gitu. Ada tambahan Pak Rusito? Udah ada Pak. Cukup ya. Kok Kalau ada yang ditambahkan mungkin pertemuan ini saya akhiri dan nanti untuk minggu depan kita tidak ada tatap muka, tapi langsung apa UTS, ujian UTS. Nanti ketemu lagi nanti di tanggal 22. Nanti ujian UTS tanggal besok tanggal 15. Tapi nanti saya aktifkan tanggal ini mulai 12 sampai tanggal ya mungkin 12 sampai 17 gitu lah. 12 sampai seminggu itu. Kalau saya aktifkan 15 nanti waktunya pendek. Ya, gitu. 2 minggu ya. 2 minggu ya Pak? Ya. Nek 2 minggu ya berarti kok nanti Jumat ya. Berarti nanti diaktifkan 2 minggu sekalian. Jadi nanti kita ketemu lagi berarti tanggal 29 berarti. Ya. Oh iya.
Oh iya ya, naik UTS itu 2 minggu ya. Iya, ya berarti nanti ini kan sampai akhir ini tanggal 31 gitu aja. Ya 24 deh, 24 ya, sampai 24. Ini siapa ini Pak? Yang ini ramai, bocor ini. Mahasiswa nih Pak Rusito. Oke, mungkin itu ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi.